Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Sahabat media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sambil menunggu buka puasa, marilah kita mengaji fikih edisi Ramadan bersama Ustadz Nurani yang insya Allah akan membahas tentang syarat wajib berpuasa. Kira-kira antum mau buka kitab apa? Insya Allah dari keterangannya dari kitab Al-Baijuri Ibnu Qasim. Dikarenakan beliau sudah ada bersama kita, marilah langsung saja kita persilahkan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin sayyidil gharil muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin wa tahirin, amma ba'd. Hadirin para pemirsa fi ayyi makanin sakantum yang dirahmati oleh Allah. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki bulan yang penuh berkah dan sangat mulia, yang dimuliakan tanpa terasa, dan kita pun tidak tahu apakah tahun depan kita bisa kembali kepada Ramadan. Namun sebelum kita membahas tema yang kita akan kaji di kesempatan yang berbahagia ini, yang mengenai syarat wajibnya Ramadan, perlu kita pahami dan kita mengerti, karena ini ada syarat wajib, karena tidak semua orang wajib berpuasa. Dan puasa itu macam-macam ya. Makanya dalam sebuah hadis qudsinya Allah berkata lewat lisan yang mulia Nabi Muhammad, as-saumu li wa anna azibihi, bahwa puasa itu adalah punya saya dan saya sendiri yang akan membalasnya. Jadi kita tidak tahu pahala puasa seperti apa. Dan kita pun perlu tahu bahwa puasa itu adalah bagaikan madrasah, sekolah, tempat di mana kita belajar arti kehidupan. Jadi kalau logika yang kita mainkan itu, puasa itu kalau bagi atlet itu bagaikan lapangan, arena. Jadi kalau seorang atlet keluar masuk arena kok kemampuannya seperti itu saja, kita perlu tanda tanya, ngapain aja di arena itu. Begitupun dengan kita kaum muslimin, keluar masuk Ramadan kok kualitas sama seperti itu, perlu tanda tanya juga, ngapain aja kita di Ramadan. Apakah cuman tidur? Oh, tidur itu ibadah bagi puasa, benar. Tapi ibadahnya orang berpuasa kan bukan cuma tidur. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita masuk ke pembahasan kita mengenai puasa Ramadan ya. Itu syarat wajibnya puasa. Karena kalau untuk pembahasan puasa sudah kita pasti paham bahwa ada di sini ada kitabu ahkamis siyami wa huwa wasaumu masdaroni ma'nahuma lugatan al-imsak. Jadi puasa itu ada yang mengatakan syam, cuman di sini lafaz saum. Jadi kedua-duanya, yaitu baik siam maupun saum, itu adalah masdar yang maknanya secara bahasa atau yang secara etimologinya yaitu al-imsak, menahan. Nah, wasyar'an, adapun puasa secara istilahnya atau secara terminologinya, imsakun an mufattirin biniyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lisawmi min muslimin akilin tahirin min haidin wa nifasin.
Jadi puasa secara istilah itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan dengan niat yang sudah ditentukan. Jami'an nahar, maksud jami'an nahar itu bukan seluruh hari, itu maksudnya minal fajri ila ghurubi syamsi, itu puasa. Qabilin lisaumi, yang memang waktunya untuk berpuasa. Min muslimin, dari orang itu orang Islam, akilin yang berakal, tohirin yang suci dari haid dan nifas. Kama qad arafna anal maudhu fi hadhil fursah as-sa'idah insyaallah al-mubarakah. Amin. Ma'ana ala wahia syaraitu wujubi siyam, syarat wajibnya puasa. Kita perlu pahami bahwa syarat kita itu perlu kita pahami syarat wajibnya puasa. Karena tidak artinya mafhumnya tidak semua orang diwajibkan untuk berpuasa. Jadi hanya orang-orang tertentu, dalam artian yang memenuhi syarat wajib puasa, yang insya Allah kita akan bahas di kesempatan kali ini. Di sini ada sebuah keterangannya. Wa syaraitu wujubi siyami salah satu asya'a. Wa fi ba'di nusakhi arba'atu asya'a. Nah, di kitab ini dijelaskan bahwa syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 3. Syaraitu. Jadi dari syartun, syara'it, ini jamak taksir masuk wajan mafa'ilun. Jadi syarat wajib puasa itu ada 3. Cuman di sebagian kitab matan yang lain itu dikatakan ada 4. Nah, di sini ada 3. Terus yang benar yang mana? Semuanya benar. Ada 3. Syarat wajibnya puasa itu ada 3. Apa saja? Nah, di sini sakata al-musannifi an syurutin sihati wa qadra. Di sini hanya dijelaskan 3 sama musannif. Apa yang 3 itu? Yang pertama al-Islam. Jadi syarat wajib puasa itu yang pertama itu harus Islam. Jadi syarat wajib puasa yang pertama itu Islam. Islam. Ay walau fima madha. Jadi meskipun Islamnya itu sudah dari dahulu ya. Nah, terus kalau bukan Islam bagaimana? Misalnya orang murtad atau orang kafir. Apakah orang-orang yang semacam itu diwajibkan berpuasa? Seperti halnya orang murtad. Orang murtad itu kan yakhruju anil Islam. Jadi keluar dari Islam. Asalnya Islam, terus kalau dia murtad maka keluar dari Islam. Apakah tetap wajib berpuasa? Terus bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang semacam itu? Nah, di sini dijelaskan fayajibu alal murtadi ujubu mutalabati bihi bi ayyuqala aslim wasum fala yasihu minhu halaridati fayaqdihi ba'dal udi ilal Islam. Nah, sebetulnya di sini wajib kepada orang murtad itu. Wajib apa? Wajib ujubu mutalabatihi bihi. Jadi kalau ada orang murtad itu kita wajib menuntunnya gitu. Maksudnya mengajaknya untuk berpuasa. Jadi itu kewajiban kita, bukan kewajiban si murtadnya. Kewajiban kita untuk mengajak atau menuntunnya untuk berpuasa. Dengan cara berkata misalnya aslim, masuk Islam lah, maksudnya kembali lagi kepada Islam, wasum dan berpuasalah. Akan tetapi fala yasihu minhu halaridati, tapi puasa itu tidak sah ketika dia masih murtad, karena syarat wajib puasa itu kan harus Islam. Jadi ketika murtad itu tidak sah. Fayaqdihi bihi fayaqdihi ba'dal audi, maka harus menggantinya seorang murtad itu setelah dia kembali kepada Islam. Bikhilafil kafiri al asli fala yajibu alaihi wujubu mutalabatin wa in wajaba alaihi wujubul iqobin. Beda halnya dengan, mohon maaf, emang yang kafir asli ya. Memang sudah kafir asli di sini. Maka tidak wajib bagi kita itu wujubu mutalabati untuk menuntunnya, karena itu sudah. Beda halnya dengan orang kafir. Itu yang pertama ya. Jadi syarat wajib puasa yang pertama itu harus Islam dulu. Islam.
Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, yang insya Allah lagi menjalankan ibadah puasanya. Kemudian yang kedua, dari syarat wajibnya puasa itu wal aklu dan berakal. Nah di sini kalau kita tinjau dari segi lafadznya, di sini kenapa menggunakan atofnya atof wawu ki musannif itu? Karena Imam Ibnu Malik Sohibul Alfiyah dalam kitab Alfiyahnya mengatakan ketika ada dua hal digabungkan dengan huruf atof kok menggunakan atof wawu, itu namanya mutlaqul jam'i. Jadi memang harus terkumpul, nggak boleh terpisah. Nah kalau pakai lafadz au itu kan maknanya tahyir, seperti di Alfiyahnya kan khoyir abi qasim bi au abihimi. Nah ini menggunakan wawu. Jadi mutlaqul jam'i memang harus berkumpul. Islam ya berakal, tidak boleh memilih salah satunya. Nah, ini Islam tapi nggak berakal. Ini berakal tapi nggak Islam. Seperti murtad atau kafir, makanya tidak wajib. Ini harus terkumpul. Islam ya berakal. Karena jadi berakal di sini. Jadi harus berakal. Namun at-tamyiz walau abarabihi lakana aula. Jadi berakal itu maksudnya bukan berarti yang tidak punya akal ya, tamyiz. Kemudian selain yang berakal itu bulu dalam artian balik. Jadi syarat wajib puasa itu harus balik. Wala yajibu ala subihi in kana mumayyan soha minu. Jadi tidak wajib puasa itu untuk anak-anak, itu tidak wajib. Nah ini yang ketiga, wal qudratu ala saumi. Jadi memang mampu untuk berpuasa. Jadi mempunyai kemampuan untuk berpuasa. Jadi mempunyai kemampuan. Nah ini wahada huwa asakit ala nushotis ta'ala. Tapi wala yajibu as-saumu ala adzati dzalik. Nah ini yang dimaksud dengan kudrat ala saum, kemampuan untuk berpuasa, ini yang digugurkan dan tidak ada di kitab yang lain. Nah makanya di sini dijelaskan fala yajibu as-saum ala adzati dzalik. Maka tidak wajib puasa itu bagi lawanannya. Maksudnya bagi selain yang tadi disebutkan, selain Islam, balik dan berakal, maka tidak wajib. Ya, mungkin untuk pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, ini sekilas tentang pembahasan di syarat wajibnya puasa. Nah, berarti ya sama-sama kepada Ustaz Nurani yang telah memberikan ilmunya tentang syarat wajib berpuasa. Kalau kita tadi mundur ke belakang Ustaz, Iya. berarti kan puasa itu ada dua istilah, menurut bahasa dan menurut istilah. Ketika menurut bahasa itu berarti bermakna menahan. Berarti segala sesuatu itu yang bermakna menahan, apakah bisa dikatakan puasa? Nah, enggak. Ini puasa menurut menurut bahasanya maknanya menahan. Jadi ketika menahan, itu kan makanya dijelaskan. Menahan dari segi apa nih? Maka diistilahkan an-mufattirin. Jadi dari yang membatalkan puasa. Masuk ke dalam bab syarat wajibnya berpuasa. Jadi syarat wajibnya berpuasa itu di dalam kitab apa Al-Bajuri ada 4. Yang pertama itu Islam, balik, berakal, mampu untuk melakukan puasa. Iya. Nah, ketika misalkan ada seorang mu'alaf, iya, yang baru masuk Islam dan baru belajar berpuasa, apakah dia wajib untuk melakukan puasa? Dan apakah dia harus mengganti puasanya? Apanya? Puasanya sebelum ia masuk Islam tersebut. Nah itu nanti di pertengahannya kan ada sebuah pembahasan, nanti itu dijelaskan, disinggung di bab rukunnya puasa. Bahwa ketika seorang mu'alaf ini, otomatis kan sebelumnya mohon maaf dia tidak Islam ya. Kok masuk Islam? Nah baru belajar kan. Nah itu memang tetap kena khitab, kena kewajiban untuk berpuasa. Nah adapun untuk mengkodoknya kan di luar dia sebelumnya kan dia nggak puasa. Terus sudah masuk Islam. Nah itu sepengetahuan kami itu memang tidak wajib. Kenapa? Karena memang dia bukan Islam kan, namanya mu'alaf. Nah kalau murtad kemudian masuk Islam lagi, nah itu beda lagi pembahasan.
Nah, berarti karena dia belum masuk Islam itu, maka kewajiban dia tidak memiliki kewajiban untuk berpuasa. Seperti yang tadi al-Islamu. Al-Islamu. Berarti tidak wajib untuk mengqadha puasa yang sebelum-sebelumnya. Makanya kan di akhir tadi fala yajibu as-shaum ala adadi dzalik. Ya, jadi sahabat media, apabila ada seorang yang murtad keluar dari agama Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bukan tidak diwajibkan, kita tetap kewajiban untuk menuntunnya dan mengiringnya untuk berpuasa. Ayo Islam lah, masuk Islam lah dan berpuasalah. Berpuasalah. Cuman dia itu bukan tidak kewajiban, tidak sah berpuasa. Tidak sah. Kalau memang murtad. Beda halnya dengan kafir asli, itu memang tidak wajib. Di Bejurinya di halaman 287. Nah, tadi dikatakan ada khilaf, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Apanya? Syarat wajib berpuasa. Oh, itu. Nah, ini di sini kan dikatakan syara'atu wujubi syam salah satu asya. Wa fi ba'di nusakhi. Nah, di sebagian kitab matan, di sebagian itu ada 4 mengatakannya. Berarti yang tidak ada, yang gugur itu wal qudrat ala shaum. Jadi kemampuan untuk berpuasa itu tidak disebutkan. Berarti karena di sebagian kitab yang keempat ini enggak ada. Iya. Bukan di sebagian kitab. Tiba di nusahi 4. Jadi di sebagian kitab 4. Cuma di sini kita jelaskan 3. Kalau misalkan dari keterangan kitab lain gitu, kira-kira ada berapakah syarat wajib puasa itu? Tuh kebanyakan memang yang saya ketahui memang ada yang 3 ya. Jadi 4. Terus ya apalagi di kitab-kitab yang lain. Kan memang intinya itu Islam, balik berakal. Dan memang terus ada yang digabung dan mampu melaksanakan puasa bahasanya. Karena memang ketika tidak mampu melaksanakan puasa itu nanti ada pembahasan yang lainnya. Seperti di kitab Safinatun Najah yang sering kita kaji, itu kan ada yang wajib qadha, wajib fidyah, wajib qadha tidak wajib fidyah, wajib fidyah tidak wajib qadha, dan seperti Syekhun Kabir kan. Itu Syekhun Kabir itu maksudnya yang sudah tua sekali dan memang lemah, tidak mampu. Beda halnya dengan kita seorang yang masih sehat, cuman kita melakukan pekerjaan berat, itu nanti di pembahasan yang lain, di tema yang lain. Ini kita syarat wajibnya saja. Baik, berarti antum ini bersedia untuk mengisi di tema-tema yang lain. Nah, saya tidak mengatakan bersedia, bahwa pembahasan ini berada di pembahasan yang lain. Ini bisa saja sebagai hostnya yang mengisi kan bisa, atau ada sahabat kita Ustaz Sudes yang insya Allah bisa. Iya, Masya Allah. Ustaz Fajar kan, Masya Allah bisa, insya Allah. Jadi untuk masalah syarat wajib ini, semoga para media yang menonton, sahabat media yang menonton, mudah mencermati. Amin. Sedikit kok syarat wajibnya, cuma ada 3. Ya mungkin pembahasan hari ini kita sudahi karena banyak yang ingin membeli untuk bukaan. Ya. Bentar lagi adzan maghrib memang. Iya. Kita buka bersama di mana hari ini? Iya, kan karena yang membahagiakan orang berpuasa itu 2. Yang pertama al-iftar, diiftori ketika dia berbuka. Yang keduanya inda liqa'i rabbi, ketika bertemu Tuhan. Di hadis. Antum mau buka puasa dulu apa mau ketemu Tuhan dulu? Aduh. Baiklah kalau begitu, kita semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam beribadah, menjalankan kewajiban kita di bulan suci Ramadan dengan istiqomah. Amin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.